Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul azim. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita sentiasa mensyukuri Allah Subhanahu wa taala ini. Orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah akan tambah nikmat itu. Dan sebaliknya orang-orang yang kufur tidak pandai bersyukur Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan azab kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang-orang yang sentiasa mensyukuri nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Inilah sebagai hal yang penting bagi kita yang selalu kita syukuri. Mudah-mudahan Allah akan bersama kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita berikan kepada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pejuang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idola kita, nabi kita yang membawa risau Islam di tengah-tengah umatnya, yang membawakan panduan dalam kehidupan kita. Maka sentiasalah kita terus berpandu kepada ajaran Islam ini. Mudah-mudahan dengan terus kita berpandu istiqamah dengan ajaran Islam ini, insyaallah Allah akan memberikan kepada kita kehidupan di dunia ini dan akhirat nanti. Mudah-mudahan kita mendapat selalu hidayahnya, inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun khutbah yang disusun oleh IKMI pada hari ini adalah tanggungjawab orang tua terhadap anak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kita bacakan di awal khutbah tadi itu menjelaskan kepada kita bahwa dan hendaklah kamu khawatir dan hendaklah kamu takut sekiranya kamu meninggalkan zuriat-zuriat kamu, anak-anak kamu dalam keadaan lemah. Ahli tafsir di sini menjelaskan bahwa di'afa di sini ada dua pengertiannya. Yang pertama lemah iman. Yang kedua adalah lemah ekonominya. Yang pertama, iman adalah pokok pangkal bagi kita, yang harus kita pegang kuat-kuat. Maka dengan imanlah kita hidup, dengan Islamlah kita hidup. Maka oleh sebab itu, tanggungjawab kita sebagai orang tua mendidik anak kita, memberikan didikan kepada anak kita, memantapkan imannya, memberikan didikan, memberikan kepahaman-pahaman tentang akidah kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, di'afa di situ artinya lemah dalam arti ekonomi. Ini memberikan maknanya bahwa umat Islam juga dituntut kita bagaimana kita untuk meningkatkan juga ekonomi kita. Tentu dalam hal ini memberikan berasal daripada pendidikan-pendidikan kita beri kepada anak. Apabila kita anak didik dengan baik, insyaAllah dia menjadi orang baik dia. Dan sebaliknya kalau kita tidak didik dengan baik menjadi orang jahat, maka kita mendapat efek daripada itu. Maka ilmu pengetahuan adalah sangat penting dalam kehidupan kita, dalam rangka menunjang daripada ekonomi anak. Memberikan skill kepadanya, kepada anak-anak kita, dengan ekonomi yang dia miliki,
dia akan bertambah imannya. Itulah doa kita kepada anak-anak kita. Ekonomi dalam Islam sangat penting. Salah satu fungsi daripada ekonomi itu harta tadi adalah meningkatkan ibadah. Orang pergi haji perlu dengan uang, berzakat perlu dengan uang, bersedekah dengan uang, pelaksana ibadah perlu dengan uang. Di sini menunjukkan kepada kita di'afa di sini jangan hendaknya kita lemah dalam ekonomi. Ya minimalnya kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman, wa idz qala Luqman ibni wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Di sini memberikan peringatan kepada kita bahwa dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang benar. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita sebagai contoh bahawa anak kita perlu kita didik dengan baik, kita berikan pahaman, kita mantapkan imannya dengan memberikan didikan kepadanya. Tentu salah satu jalannya bagaimana kita memberikan agama kepada mereka dan masukkan sekolah yang bernapas kepada agama. Ini perlu menjadi tanggungjawab kita. Apabila kita anak nanti menjadi orang yang tidak baik, akidahnya rusak, mudah menjual akidahnya, apalagi zaman modern yang canggih seperti ini, yang zaman milenial ini, banyak godaan, banyak rintangan, banyak cabaran yang dihadapi oleh anak kita. Maka satu-satu jawabannya adalah bagaimana kita memantapkan anak kita, memberikan didikan yang baik kepada kita, supaya anak kita nanti ini menjadi anak-anak yang soleh. Anak adalah bisa membahagiakan seorang tuanya, dan sebaliknya juga mensengsarakan orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an disebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Surah At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah fitnah bagi kamu, godaan kita. Maka berhati-hatilah dengan apa yang Allah berikan kita. Allah berikan harta kepada kita. Kalau kita bisa memanage harta itu dengan baik, kita guna kepada yang apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membahagiakan kita. Di dunia kita bahagia dengan harta yang kita miliki, dan juga di akhirat akan kita terima pahala dari apa yang kita berikan, kita infakkan, kita sedekahkan kepada orang-orang yang menerimanya. Dan begitu juga anak kita, ini juga menjadi fitnah bagi kita, tergantung kepada kita. Jangan hendaknya nanti anak itu menuntut kepada kita. Dalam satu riwayat dikatakan, dalam satu cerita itu dijelaskan bahwa besok di akhirat seorang anak yang masuk ke dalam neraka, maka dia mengadu dan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia tuntut, apa yang dia dari Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak dibina, saya tidak diajarkan agama, saya tidak diberikan kepahaman agama, maka itu saya menjadi orang yang jahat, menjadi orang-orang yang jahil, ya Allah. Sementara orang tua saya sekarang berada di dalam surga, mendengar aduhan atau tuntutan itu, Allah seret ibu orang tua tersebut ke dalam neraka. Ini kan memberikan faedah kepada kita bahwa akibat kejahatan yang dia dapat di dunia yang diperoleh karena kita tidak didik sedini mungkin anak-anak kita, maka dia jahat, nakal, dan inilah menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Maka kita sebagai orang tua, kita ambil pelajaran di sini, hendaknya kita jangan sampai seperti itu hendaknya. Hendaknya kita bersama-sama dengan anak kita masuk kita ke dalam surga. Maka oleh sebab itu, mari kita didik anak kita dengan baik, dengan sesempurnanya, supaya itu jangan jadi fitnah bagi kita nanti. Maka oleh sebab itu, kita ajarkanlah kepada anak-anak kita itu dengan hal yang sempurna. Apa yang kita perlu kita ajar kepada anak kita? Addibu auladakum ala salasin khisalin. Hubbi nabiyukum wa hubbi ali baiti wa tilawatil Quran. Ini didikan.
Bahawa dan ajarkan juga pada anak kita berdoa supaya anak itu lakukan apa dia? Perlu kita dia 3 hal: cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jadi idola kita. Dia tidak membangga-banggakan tentang filem, pemain bola, sinetron dan sebagainya, tapi dia bangga dengan nabinya. Itu selalu disebutkannya. Kemudian wahbi ali baiti, kepada keluarga Nabi SAW. Berikan dia sejarah-sejarah, tarikh-tarikh tentang sejarah Nabi, bahwa ini adalah mengingatkan dalam memori dia sebagai contoh yang teladan yang ditunjukkan oleh Nabi dan juga kepada keluarganya. Kemudian watilawatil Quran, ini kita didik kepada kita dengan membaca Al-Quran. Inilah 3 hal yang penting yang kita berikan kepada anak-anak kita supaya menjadi anak yang baik. Itu adalah merupakan tips yang pertama yang kita beri kepada anak kita dalam beribadah supaya anak itu menjadi orang-orang yang baik. Kemudian juga memberikan kepahaman kepada anak-anak kita dengan benar, pemahaman dalam hal menjalankan dalam ibadah. Dan menjelaskan kepada anak-anak kita bahawa solat itu adalah sangat penting, kewajiban kita, rukun bagi seorang Muslim. Maka jangan sampai lalai, jangan terlambat bangun subuh kadang-kadang anak kita langsung berangkat sekolah. Ini tugas kita sebagai orang tua kita. Berikan kepahaman agama kepadanya. Ceritakan kepada mereka cerita-cerita tentang surga dan neraka. Bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang meninggalkan solat, orang-orang yang jahat, orang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini akan menjadi hal yang penting pada diri dia dan sentiasa dia ingat. Inilah orang tua yang sentiasa hendaknya memberikan hal seperti itu. Kemudian tip yang ketiga adalah marilah kita menjadikan anak kita itu diri kita sebagai tauladan bagi kita. Sikap jujur kita terhadap anak, kita bawa dia solat, nampakkan contoh-contoh yang baik kepada kita. Jangan hal-hal dan kita melihat hal yang tidak baik, jangan kita contoh yang tidak baik. Maka banyak kita perhatikan, kita memang sudah didik anak kita dengan baik di rumah, kadang-kadang miliunya lingkungannya yang membuat dia seperti itu. Maka oleh sebab itu tetap kita tegur anak kita supaya dia menjadi anak-anak yang baik, dan sikap kita sentiasa contohkan apa kita dalam solat berjemaah, membaca Quran, berzikir, dan sikap jujur kita kepada istri kita, dan itu juga menjadi contoh bagi anak kita. Itulah didikan yang paling baik. Dan kita berikan berikutnya, kita berikan hukuman yang sifatnya mendidik. Seandainya kamu tidak salat subuh atau terlambat salat subuh, kesiangan salat subuh, maka bapa akan kurangkan jajan kamu. Itu kan bagus didikan seperti itu. Maka dia akan ingat dia. Takut dia dikurangi akan uang jajannya. Maka disebutkan lagi, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabar di dalam mengerjakannya. Dalam surah At-Taha ayat 132. Orang tualah yang menjadikan anak itu baik atau buruknya. Inilah acuan bagi kita. Acuannya adalah orang tua. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa bawahu wa yuhawwidanihi wa yunasiranihi wa yumajisani. Hadis riwayat Muslim. Dan tidaklah ada bayi yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan dalam keadaan suci fitrah. Kita lahirkan dalam suci dalam fitrah. Maka ibu bapaknya lah atau kedua orang tuanya lah yang mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pembentukan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani dan juga Majusi. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat di Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan khutbah yang sekarang ini dapat kita ambil manfaatnya, kita terap dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita keturunan-keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan soleha, dan itulah merupakan aset bagi kita. Jika anak itu baik, maka kita terangkat menjadi baik. Sebaliknya anak itu jahat, maka kita ikut mendapat efek daripada kejahatan anak tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi jalana minal muslimin warzaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa qad fazal muttaqun. Wa qad qallahu fil kitabil mubin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurul azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi ya'izukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ta'ala ma tasawun. Aqimus shalah.